Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah SWT untuk bisa menikmati indahnya bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Dan hari ini juga bersyukur kita masih diberi kenikmatan iman dan hidayah. Dan mudah-mudahan dengan iman hidayah yang insya Allah akan kita pegang teguh sampai akhir hayat kita, kelak akan menjadi saksi dan alasan bagi Allah SWT untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan juga orang-orang yang senantiasa mencintai beliau. Dan mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil akhir bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat religi Kemenak Kota Kediri yang dirahmati Allah, suatu kali Rasulullah pernah naik ke atas mimbar. Mimbarnya Rasulullah 3 tingkat. Dan setiap kali Rasulullah naik ke tangga, beliau mengucapkan amin. Naik ke tangga pertama beliau mengucapkan amin. Naik ke tangga kedua mengucapkan amin. Dan naik ke tangga ketiga mengucapkan amin lagi. Heran para sahabat, kenapa Rasulullah mengucapkan amin 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 sampai 3 kali padahal tidak ada siapa-siapa. Selesai kemudian Rasulullah mengucapkan amin, kemudian Rasulullah turun dari mimbar. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin 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 sampai 3 kali?" Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Telah datang malaikat Jibril kepadaku." Jadi saat itu malaikat Jibril datang dan hadir. Para sahabat tidak bisa melihat kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Nah, apa yang kemudian diucapkan oleh malaikat Jibril sampai kemudian Rasulullah mengucapkan amin? Ada 3. Yang pertama, merugi ya Rasulullah, mereka yang di dunia ketika disebut namamu kemudian mereka tidak bersolawat. Kemudian malaikat Jibril meminta kepada Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Yang pertama, orang merugi itu adalah mereka yang ketika di dunia pelit untuk bersolawat. Ketika disebut nama Rasulullah Muhammad SAW, mereka tidak bersolawat. Nah, orang yang seperti ini, kata malaikat Jibril, adalah orang yang sangat merugi. Kemudian yang kedua yang diucapkan oleh malaikat Jibril dan kemudian diaminkan oleh Rasulullah, merugi mereka ya Rasulullah ketika di dunia masih bisa melihat wajah kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka, kemudian itu tidak bisa menjadikannya masuk ke dalam surga. Sungguh merugi sekali orang yang seperti ini. Aminkan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Dan yang ketiga, doa pamungkas ucapan malaikat Jibril. Jika malaikat Jibril berdoa kemudian yang mengaminkan Rasulullah, insya Allah dijaminkan pasti akan diijabah oleh Allah SWT. Nah, doa yang ketiga apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril? Merugi ya Rasulullah mereka yang ketika di dunia diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian tidak diampuni dosa-dosanya. Sungguh merugi sekali orang yang seperti ini ya Rasulullah. Ucapkan amin ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Nah,
Sahabat religi Kemenang Kota Kediri yang dirahmati Allah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang saya sampaikan tadi, bisa kita ambil pelajaran. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah SWT, sebagaimana doa kita dulu ketika kita memasuki bulan Rajab, kita memohon dan meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Dan hari ini Allah ijabah doa kita, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Maka sangat aneh kalau kemudian di bulan yang penuh berkah dan bulan penuh pengampunan ini, kemudian kita tidak diampuni dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Sungguh, kata malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh Rasulullah, sungguh merugi orang yang seperti itu. Nah, sahabat religi Kemenang Kota Kediri yang dirahmati Allah, ini masih ada waktu, masih ada kesempatan di bulan Ramadan ini untuk terus kita mengevaluasi dan memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, agar kita tidak termasuk menjadi bagian orang yang merugi yang didoakan oleh malaikat Jibril. Nah, mari kita manfaatkan hari-hari terakhir, terutama 10 terakhir bulan Ramadan, karena itu adalah waktu terbaik di bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan, mari kita lakukan amal-amal terbaik. Nah, amalan terbaik apa yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Yang pertama yaitu mari kita lakukan amalan sedekah sebanyak-banyaknya. Mumpung ini bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat. Yang kedua, mari kita lakukan ibadah itikaf, yaitu berdiam diri di masjid. Kita mulai sebelum matahari terbenam sampai besok setelah matahari terbit. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, kita isi dengan ibadah-ibadah terbaik, membaca Al-Quran, kemudian sholat malam dan sebagainya. Yang keempat, yang ketiga, kita bisa melakukan amalan yaitu dengan mendirikan sholat malam, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang di bulan Ramadan qiyam, mendirikan sholat malam karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Mari kita perbanyak sholat malam di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian yang terakhir, amalan terbaik yang bisa kita lakukan di hari terakhir Ramadan adalah perbanyak membaca Al-Quran. Mari Ramadan ini kita jadikan momentum untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kita khatamkan membaca Al-Quran. Jangan sampai Ramadan ini hadir kemudian kita melewatkannya dengan tidak menghatamkan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, bisa menyemangati kita untuk lebih produktif lagi mengisi hari-hari terakhir Ramadan. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan kita termasuk bagian orang-orang yang kata Allah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.